الحمد لله الواحد القهار الذي جعل الجنة للأبرار والحمد لله العزيز الجبار الذي جعل النار للفجار والصلاة والسلام على أكرم الخلق المبعوث المختار محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير الأبرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعه بإحسان إلى دار القرار فيا أيها الحاضرون المتقون الأبرار أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته فاتقوا الله مما علمتم فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا بأن التقوى هو سر السعادة في الدين والدنيا والآخرة صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selalu kita dituntun dan dituntut untuk tidak pernah berhenti mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Kita dianjurkan untuk mengawali segala bentuk kesyukuran kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Bahkan kalau terkena musibah pun diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tertimpa musibah fahamida wastarja, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah akan membangunkan padanya istana di surga. Ini menunjukkan kita dituntun dan dituntut untuk tidak pernah berhenti dengan segala keadaan yang menimpa kita, dengan segala keterbatasan yang mungkin mengoyak-ngoyak serta mengguncang kaidah dan ibadah kita. Tetaplah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah membatasi nikmat terhadap kita, ketika Allah mengambil nikmat kepada kita, masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, dan masih lebih lama durasinya kita menikmati seluruh pemberian Allah daripada kita menjalani cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu khatib mengajak kepada semua kita, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Lebih utama Allah masih berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dengan dua anugerah besar ini, Allah masih berikan kita kelapangan waktu, keringanan langkah, bahkan mengambil waktu istirahat kita di tengah kesibukan kita yang mungkin sedang berjalan. Kita masih mau melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Mudah-mudahan itu sebagai salah satu upaya kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai upaya doa kita agar kita dan keluarga kita bisa bertemu di surga dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita yang selalu mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Di antara cara-cara Rasulullah mengajarkan kepada umatnya adalah Rasul tidak pernah berhenti mengapresiasi sahabatnya. Rasul tidak pernah merendahkan sahabatnya. Rasul tidak pernah menjatuhkan harga diri serta keinginan sahabatnya. Selalu dia memberikan solusi yang terbaik, selalu dia memberikan motivasi, dan selalu dia menghargai serta mengapresiasi sekecil apapun kontribusi sahabatnya dan orang lain terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di tengah keadaan pandemi ini dan segala sesuatu yang menimpa kita, kita tidak pernah berhenti untuk mengapresiasi orang lain. Kita tidak pernah berhenti untuk menghormati orang lain. Kita tidak pernah berhenti untuk memuliakan orang lain. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita. Bukankah beliau adalah tauladan kita?
contoh kita yang harus kita ikuti, dan harapan itu besar kepada beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara contoh min syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat serta versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan dalam sebuah hadis yang diceritakan dari sahabat Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami. Semoga Allah meriwayatkan, dia mengatakan dalam salah satu riwayatnya, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu biwadu'ihi wa hajatihi faqala alaihi salatu wassalam salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghaira dhalik faqultu huwa dhak faqala alaihi salatu wassalam fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Rawahu Muslim. Ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami. Sahabat ini orangnya sangat luar biasa. Dia tidak pernah menghabiskan waktunya kecuali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pagi sampai menjelang malam, kecuali Rasul masuk ke dalam kamarnya, dia selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebersamaan beliau ini juga bersama sahabat yang lain yang terkenal, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Sampai-sampai Ibnul Qayyim mengatakan kepada kita, mengomentari terkait sahabat ini, dia mengatakan iza aratta an ta'rifa maratibal himam fanzur ila Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Ibnul Qayyim, kalau kamu hendak mengetahui seseorang yang punya ambisi yang kuat, keinginan yang luar biasa yang tidak pernah mau mundur, maka contohlah sahabat Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Apa buktinya? Hadis yang saya bacakan tadi, bahwa Rabi'ah pernah menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di tengah malam Rasul terbangun mau melaksanakan sholat tahajud, dia meminta bantuan. Rabi'ah menyiapkan tempat wudhu Rasul, Rabi'ah menyiapkan segala tempat agar Rasul melaksanakan ibadah sholat. Melihat pelayanan Rabi'ah ini, Rasul mengatakan, wahai sahabatku, salni, mintalah apa yang ingin engkau minta. Jawaban Rabi'ah luar biasa, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga. Jawaban Rasulullah, au ghaira zalik, minta yang lain. Faqala huwa dzak, aku hanya minta itu. Maka Rasul menjawab, kalau begitu sahabatku, tolonglah diriku dan dirimu, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini oleh Imam Nawawi dijelaskan apa makna bantulah aku untuk memperbanyak sujud. Beliau mengatakan dalam syarahnya bahwa perbanyak waktu sujud adalah memperbanyak waktu sholat. Yang kedua, Imam Suyuti mengatakan makna fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, yakni kasratis sholah, memperbanyak sholat wajib dan sholat sunnah. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dan Imam Suyuti terkait dengan hadis ini. Tapi kita tidak membahas itu. Kita akan membahas apa hikmah dari hadis ini sehingga begitu menarik, bisa kita uraikan pada hari dan waktu yang singkat ini. Yang pertama, kemampuan Rasulullah memberikan kenyamanan kepada sahabatnya. Kemampuan Rasulullah memberikan ketenangan kepada sahabatnya, membuat mereka ketika diminta mau apa, mereka hanya minta ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita ambil, pentingnya kita bermuamalah dengan orang, perlunya kita berinteraksi dengan orang, membuat dia nyaman. Bagaimana keberadaan kita sangat dia rindukan. Ketika kita tidak tiada, dia merindukan kita. Dia sangat membutuhkan kita. Inilah manusia terbaik yang kalau ada memberikan manfaat, kalau tidak ada orang selalu teringat akan kebaikannya. Ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa mengukur diri saya baik? Maka Rasul mengatakan, cobalah bertanya kepada tetanggamu. Kalau mereka berkata engkau baik, maka engkau telah menjadi orang baik. Tapi sebaliknya, idza sami'tahum yaquluna qad asa'ta faqad asa'ta. Tapi kalau mereka mengatakan engkau itu enggak baik, hanya pencitraan saja, berarti engkau belum baik, kata Rasulullah. Lalu hadis yang kedua, sahabat Anas menceritakan ada orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana aku menyambut hari kiamat? Kata Rasul, apa yang kau persiapkan?
Aku tidak banyak beribadah, standar-standar saja, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Cintamu itulah yang akan mengantarkan masuk surga. Ini menjelaskan kepada kita pentingnya menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Pentingnya menjaga dimensi sosial di antara kita. Dan hubungan itu telah Allah tegaskan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, niscaya langit akan menyayangimu. Kita hidup di dunia, kita hidup bersama orang, maka perlu ada muamalah yang baik di antara kita. Kita diminta untuk melakukan kebaikan, membalas segala kebaikan, bahkan kalau orang itu berbuat tidak baik kepada kita sekalipun, kita tetap konsisten melakukan kebaikan. Maka pribadi inilah yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang-orang yang bersama kita merasa nyaman, dan bagaimana orang-orang yang hidup bersama kita saling berbagi, saling mengingatkan, dan itu telah dipandu oleh Allah melalui firman-Nya, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengapresiasi sahabatnya, dan itu dia katakan, mintalah apa yang engkau inginkan wahai sahabatku. Tapi permintaan sahabatnya luar biasa, hanya ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan Rasul mengatakan, apabila orang melakukan kebaikan kepada dirimu, maka balaslah kebaikan itu. Kalau engkau tidak mampu membalasnya, maka doakanlah sehingga engkau tercatat oleh Allah mengapresiasi kebaikannya. Sekedar doakan terima kasih. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, katakanlah jazakallahu khaira faqad ablagha bitsana. Katakanlah minimal semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu, maka engkau telah menunjukkan apresiasimu kepada orang lain. Dalam dunia nyata, kadang-kadang kita bekerja antara atasan dengan bawahan, ayah dengan anak, saudara dengan saudara tua. Kadang-kadang kita lupa mengucapkan ini, bahwa Rasulullah mencontohkan kepada kita sahabatnya. Rasul lebih mulia dari dia, tetap mengucapkan terima kasih, bahkan menawarkan apresiasi yang lain. Kita kadang melupakan itu. Seorang anak mengantarkan apa yang ayahnya minta, kadang-kadang lupa kita mengucapkan terima kasih nak, jazakallahu khair. Kadang-kadang sudah kita merasa itu kewajibannya, bawahan kita, karena saya sudah menggajinya. Rasulullah ingin mengajarkan sekecil apapun yang dia lakukan, apresiasilah minimal dengan mengucapkan jazakallahu khaira. Ini penting kita tanamkan agar tumbuh rasa menghargai orang lain, agar orang bisa nyaman bersama kita. Apapun kontribusinya kita harus hargai, minimal kita mendoakannya, dan ucapan yang terbaik adalah mengucapkan jazakallahu khair. Apakah harus berbahasa Arab? Tidak. Ucapkan terima kasih juga bagian dari cara kita mengapresiasi apa yang orang lakukan kepada kita. Ini perlu kita tanamkan sebagai ayah kepada anak, atasan kepada bawahan, yang lebih tua kepada yang muda. Semua apapun, kalau mencontoh Rasulullah, jangankan mengucapkan terima kasih, Rasul menawarkan apresiasi yang lainnya. Kalau kita tidak mampu, kata Rasulullah, fad'uhu lahu, minimal doakan, hatta ta'lam annakum qad kafa'tumu, sehingga Allah bisa tahu engkau telah mengapresiasi orang yang berbaik kepadamu. Yang ketiga, hadis ini memberikan satu jawaban. Kata Rasul, kalau engkau ingin bersamaku di surga, a'inni, kata Rasul, tolonglah diriku dan dirimu memperbanyak sujud. Artinya apa? Rasul tidak bisa membuat kita masuk surga. Rasul tidak bisa menjamin kita masuk surga. Yang bisa menjamin kita masuk surga adalah diri kita sendiri. Yang bisa membuat kita bisa bersama Rasulullah adalah amal ibadah kita, tentunya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Dia mengharapkan pamannya masuk Islam tapi tidak mampu, sehingga turun ayat yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memastikan hidayah kepada engkau yang cintai sekalipun, walakinnallaha yahdi may yasha, hanya Allah yang bisa memberikan hidayahnya. Artinya apa? Tidak ada jaminan seorang ayah kiai anaknya pasti seperti kiai. Tidak ada jaminan bapaknya tidak baik, anaknya tidak baik. Yang menjamin semua adalah diri kita sendiri. Maka perbaikilah amal kita seraya berdoa agar kita menjadi baik dan anak kita serta keluarga kita juga menjadi orang baik. Dan yang terakhir, memperbanyak sujud diterjemahkan dengan memperbanyak sholat. Dan kita tahu tidak ada kewajiban yang paling prinsip
kecuali ibadah sholat, dan tidak ada standar prosedur yang paling ketat kecuali ibadah sholat. Maka mari kita perbaiki ibadah ini, karena inilah satu-satunya ibadah yang tidak bisa diganggu gugat standar operasinya. Yang lain masih bisa, tapi sholat kalau sudah dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, maka itulah ibadah sholat yang sebenarnya. Dan sholat itulah yang akan mengantarkan kita untuk bisa menegaskan bahwa kita sedang menegakkan agama. Dan sholat itu jugalah ibadah yang paling berat, ibadah yang paling sulit, karena Allah menggunakan kalimat ketika mengajak keluarga kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, ajaklah keluargamu untuk sholat dan bersabar serta telatenlah untuk mengajaknya. Karena ini ibadah yang rutin, ibadah yang terus berkelanjutan. Kita harus terus mengajak anak-anak kita, khususnya diri kita contohkan yang terbaik, maka insya Allah mereka akan mengikuti kita. Ibadah sholat ini seperti nasi putih. Melaksanakan sholat 5 waktu memang cukup, tapi tidak sedap. Tambahlah nasi putih dengan lauk pauk, gunakan sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Tambahlah makanan tambahannya dengan sholat yang lainnya, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat witir, dan sholat-sholat yang lainnya. Dan itulah yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata kuncinya untuk bisa bersama Rasul mudah. Untuk bisa bersama Rasulullah di surga Firdaus sangat mudah. Cukup konsistenlah menegakkan sholat, cukup pastikan kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridha kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, walhamdulillahilladzi arsyadana ila dinil islamil mubin, wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al muttaqun, usikum wa ya nafsi bitaqwallah fattaqullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma akrimna bit taqwa wal istiqamah wa aminna bil ilmi wal amanah wa zayyinna bil hilmi wal qanaah wa jammilna bil afiyati was salamah wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ballighna ila baitikal haram was salati fiha. Allahumma ballighna ila al masjidin nabawi was salati fiha. Allahumma ballighna ila al masjidil aqsa was salati fiha innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadli wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.